PGSD, mata kuliah pendalaman materi IPS SD dengan dosen pengasuh Ibu Emma Agustina MPD. Nah, kami akan memaparkan materi tentang pengembangan materi IPS terpadu berdasarkan topik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati dengan NIM 2019-143051 akan memaparkan materi mengenai pengembangan materi IPS terpadu berdasarkan topik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari pengembangan, pembelajaran, dan apa itu IPS. Pengertian pengembangan. Pengembangan berasal dari kata kembang yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe dan an yang berarti proses. Sehingga pengembangan di sini berarti usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna. Selanjutnya, pengertian dari pembelajaran. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Kemudian, pengertian dari IPS. Mueljono Cokrodikardjo mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan dari ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Pendekatan pembelajaran terpadu dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Salah satu di antaranya adalah memadukan kompetensi dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, NIM 2019-143050. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian IPS. Baiklah, melalui pembelajaran terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi tentang hal-hal yang dipelajari. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. Pada pendekatan pembelajaran terpadu, dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik atau tema dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang. Bisa membentuk permasalahan yang dapat dilihat dan dipecahkan dari berbagai disiplin atau sudut pandang. Contohnya yaitu banjir, permukiman yang kumuh, potensi peristiwa, iptek, mobilitas sosial, modernisasi, dan revolusi yang dibahas dari berbagai ilmu-ilmu sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, berusaha memberikan wawasan secara komprehensif tentang peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Di dalam KTSP 2006, menegaskan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokrasi dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai.
Fenomena kehidupan global di masa mendatang yang penuh dengan tantangan menuntut mata pelajaran IPS untuk dirancang agar bisa mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sintawati, NIM 2019 143065 dari kelas 4B PGSD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengembangan materi IPS terpadu berdasarkan topik. Pembelajaran IPS di SD perlu disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam lingkungannya. Contohnya, yang pertama, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, juga memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada model integrasi berdasarkan topik. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Contohnya, yang pertama, sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik apabila guru memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, potensi lingkungan sangat variatif, sehingga sumber belajar yang potensial dan mudah ditemui serta dipahami oleh peserta didik. Potensi lingkungan ini bisa berupa lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan geografi. Yang kedua, dalam mempelajari IPS terpadu dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Nah, dalam hal ini ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam IPS. Kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi geografis yang cukup dalam disiplin geografis. Secara sosiologi, kegiatan ekonomi penduduk dapat mempengaruhi integrasi sosial di masyarakat ataupun sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Alvina dengan NIM 2019 143075 akan melanjutkan materi tentang model integrasi berdasarkan topik. Baiklah, secara historis dari waktu ke waktu, kegiatan ekonomi penduduk selalu mengalami perubahan. Selanjutnya, penguasaan konsep tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi sampai pada taraf mampu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian. Dalam melakukan tindakan ekonomi dapat dikembangkan melalui kompetensi yang berkaitan dengan ekonomi. Yang ketiga, mengkaitkan kelas dengan lingkungan masyarakat, memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk mempelajari kemampuan dasar untuk melakukan tindakan di masyarakat dalam bentuk partisipasi. Di dalam masyarakat terdapat jumlah kegiatan yang memungkinkan siswa dapat melakukan actionnya. Antara lain, itu yang pertama ada kegiatan sosial, yang kedua itu ada politik, yang ketiga ada proyek kemasyarakatan, yang keempat ada proyek sosial atau sukarelawan, yang kelima ada studi kemasyarakatan, dan yang terakhir ada program model. Untuk dapat memberikan berbagai keterampilan yang dibutuhkan siswa, sebaiknya guru di bidang IPS betul-betul memanfaatkan potensi lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar dan mengajar siswa. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa guru di bidang IPS masih banyak yang tidak memanfaatkan potensi sekitarnya dalam pembelajaran, sehingga sumber belajar yang berdasarkan potensi sekitar belum dikembangkan secara maksimal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.